Halo YouTube, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi dengan Timo Gunung Traders. Oke, pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan membahas topik yaitu kesabaran di atas uang. Ya, jadi judul topik kita kali ini adalah kesabaran di atas uang. Kesabaran berada di atas uang. Oke, Oke jadi ini merupakan sesi gusur mindset ya, yang dimana kita akan membahas tentang psikologi trader, kemudian mindset seorang trader yang baik seperti apa, mentalnya seperti apa, modelnya seperti apa. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang yang namanya kesabaran. Oke, jadi begini teman-teman, semua traders, baik itu yang pemula, baik itu yang profesional, baik itu yang ibarat kata berada di tengah-tengah, ya, lah sedang berada dalam mid, ya, middle. Jadi sudah mulai transisi, dia sudah mulai paham, tidak? Pasti mereka mengalami kondisi yang dimana harus menunggu. Jadi kata kuncinya adalah harus menunggu. Apa sih yang harus dia tunggu? Nah, di market itu sebenarnya banyak yang kita tunggu, ya, macam-macam. Yang pertama yang kita tunggu adalah adanya setup, gitu loh. Ada setup nggak ya? Gitu. Selain setup apa yang kita tunggu? Ya, misalnya sudah ada setup, kita menunggu yang namanya trigger. Trigger apa? Trigger entry. Jadi entry kita itu ke trigger. Ya, misalnya, ya, harga naik, cut, 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 cut. Kemudian di sini harga turun, cut. Nah, di sini sudah ada support yang di break. Nah, kita kan rencananya adalah untuk sell di atas ini kan. Kita akan sell di area support yang di break. Tapi kita harus nunggu apa? Harganya ke sini dulu. Nah, jadi kita nunggu lagi tuh entry kita ke trigger. Gitu loh. Kita nunggu dari atas. Pertama kita nunggu di atas ini. Kita nunggu adanya setup karena di atas kita bingung. Oh, kita mau ngapain nih? Gitu loh. Akhirnya nunggu aja, nunggu supportnya di break. Dari sell aja. Ketika supportnya sudah di break, harga sudah di sini, kita nunggu lagi entry ke trigger. Nah, setelah trigger entry, kita nunggu apa? Kita nunggu lagi target, yaitu harga turun. Ya, misalnya TP kita di sini exit. Kita nunggu dia ke sini, harga baru ke sini. Nah, harga nih baru di sini larinya. Kita nunggu lagi dia ke sini. Ya. Habis itu nunggu apa lagi? Nah, ini kalau dia misalnya tradingnya jalannya lurus, tradingnya lancar. Ya, kalau misalnya ada loss, wah, kita nunggu lagi, nunggu apa? Recovery lagi kan? Recovery lagi, ya kan? Nunggu konfirmasi lagi dan sebagainya macamnya, ya. Panjang proses menunggu. Makanya, ya kan? Trading itu is waiting. Trading is waiting ya. Jadi trading itu hanyalah permainan menunggu, gitu loh. Kerjaan kita sebenarnya hanya menunggu gitu. Menunggu dan menunggu. Apakah menunggu hanya ada di trading? Enggak juga. Di investing juga kita harus menunggu gitu loh. Kita invest pun kita harus menunggu. Gitu loh, nggak bisa langsung tiba-tiba ratusan persen. Butuh puluhan tahun, beberapa tahun kayak gitu. Ya. Jadi kenapa orang tidak suka menunggu? Nah, ya kan? Perlu disadari teman-teman, walaupun kita kerja konvensional ya, kita kerja dengan orang ya, kita punya atasan, kita juga sebenarnya menunggu loh itu. Kita nunggu gaji misalnya keluar tanggal 15. Kita nunggu tuh 15 dapat gajian saya. Kerja dulu sambil nunggu. Jadi konteksnya adalah kerja dulu sambil nunggu. Gitu loh. Karena lama gitu kan. Kalau ditungguin ya nggak nyampe-nyampe ya kan. Bangun tidur, aduh masih Senin, masih Selasa. Gitu loh. Jadi kita kerja dulu sambil nunggu. Mindsetnya kan di situ. Nah, saat kita trading juga kerja kita sama gitu loh. Tapi kita nggak kerja, gitu loh. Kita nunggu, ya nunggu aja. Kita nggak ngapa-ngapain, kita sabar, kita ngelakuin hal lain ya. Kita baca buku, kita ikut ekstrakurikuler dan segala macam lah, yang aktivitas yang bisa membuat mental kita itu bagus gitu ya. Mungkin kita pergi hiking, naik gunung, gitu, ya.
Jadi pada saat proses menunggu, ya, kebanyakan seorang trader di sini KO-nya, KO, ya. Jadi ini adalah satu fase menunggu, teman-teman. Saya gambarkan seperti ini. Ini adalah fase menunggu. Ya. Jadi yang biasa dilakukan seorang trader itu dia paling nyampe sini, di sini sudah mikir, kembali lagi nggak ya? Maksudnya berhenti nunggu nggak? Apa tetap nunggu? Biasanya karena nggak sabaran itu. Kalau yang sabar, kalau yang sudah profesional biasanya dia ya udah nunggu aja santai. Nanti di sini mungkin bertanya lagi, ini marketnya kayaknya nggak ke sini, nggak ke situ dan sebagainya. Cari market lain nggak ya? Ya kan? Ada mikir tuh, cari market lain nggak? Gitu loh. Oh nggak, tunggu aja, tunggu. Nah ada banyak sekali proses decision yang dilalui. Nah kebanyakan ketika trader itu tidak kuat menunggu, disitulah mulai aneh-aneh. Biasanya misalnya nih, ya, karena dia sudah capek menunggu lama market ini untuk istilahnya datang ke setupnya dia atau nggak ada setup sama sekali, dia ganti market, gitu loh. Jadi di sini ada dua market, Jadi let's say seperti ini ya, ada market yang kayak begini, nah ada market yang kayak begini. Nah ini dua market. Dari awalnya tadi dia nunggu di sini, dia nunggu harga itu broken yang ini. Tapi duluan yang ini sudah broken. Ya. Jadinya apa ya? Udah dia cari sell sini di market yang lain. Dia nggak jadi nunggu yang ini nih. Dia nyari sell seperti ini. Akhirnya apa? Yang ini ya ternyata gagal. Ya, ternyata gagal. Ternyata harga begini dia. Dia naik, dia turun dikit, dia naik lagi, dia turun dikit, dia naik lagi. Gagal. Jadi hanya tertahan dikit-dikit aja. Sedangkan yang ini dia naik, dia turun jauh, gitu. Kenapa? Karena yang ini trennya memang lagi turun, sedangkan ini trennya lagi naik. Konteksnya sama-sama nunggu support di break, sama-sama sell di area support yang di break, sama-sama. Tetapi konteksnya yang ini ada trennya, yang ini trennya malah naik, gitu. Itu karena apa? Karena dia nggak menunggu. Dia rasa, lama ini. Lama. Nggak nyampe-nyampe entry saya. Oh. Karena dia bosan, ya sudah masuk ke kata bosan ya. Dia sudah rasa bosan sih. Kebosanan. Boring. Ya. Akhirnya dia mikir, ya udahlah. Membosankan ini, nunggu ini nggak kena-kena. Ganti market. Ya kalau gantinya cuma 1. Kalau gantinya 10, loss semua ujung-ujung. Ya kan? Nah, pada saat dia merasa bosan, karena capek menunggu, dia ganti market. Dia ganti market, hasilnya apa? Loss. Nah, loss ini kita nggak tahu apakah akan loss lagi. Akhirnya di sini akumulasi sudah. Hasil dari kebosanan menyebabkan kerugian, di sini sudah mulai bingung. Disinilah timbul perasaan bingung itu. Biasanya kesal. Biasanya pengen balas dendam, ini itu. Nah, itu karena apa? Karena biasanya KO pada saat fase menunggu. Nggak sabaran. Gitu loh. Nggak sabaran menunggu. Sama seperti orang habis loss. Ya, misalnya teman-teman ngalamin loss. Nah, apa yang dilakukan kebanyakan orang kalau loss? Pasti langsung dia pengen ganti. Dia pengen recovery langsung. Ya. Langsung hari itu dia pengen recovery. Langsung hari itu juga. Pokoknya di sini jam 7 dia loss, jam 8 recovery udah. Gitu loh. Secepat itu. Akhirnya apa? Karena dia tidak menikmati proses loss ke recovery ini, niatnya recovery, hasilnya apa? Loss lagi. Itu sering terjadi. Loss lagi. Gitu loh. Kenapa? Karena nggak sabar. Pengennya ketika loss, langsung balik. Loss langsung balik. Ya, yang kayak gitu itu kan cuma ada di mimpi. Kalau di dunia nyata nggak ada. Gitu. Kenapa? Karena transisi dari loss ke recovery ini butuh yang namanya waktu. Gitu ya. Maksudnya apa waktu? Nih misalnya teman-teman loss. Nah, sudah 2 kali loss. Jadi lossnya 2 kali. Ya, pertanyaannya bagaimana cara ngembaliin ini? Apakah di hari itu juga? Nggak harus. Ya kan? Yang teman-teman ketahui pertama adalah setup teman-teman ini, risk reward-nya berapa?
Oh, saya punya setup RR-nya itu 5. 1:5. Ya berarti 2 kali loss ini nggak ada masalah. Akhirnya teman-teman istirahat dulu sehari. Gitu loh, ya. Jadi ini hari yang di sini teman-teman loss 2 kali, di sini teman-teman libur. Skip. Di hari berikutnya baru teman-teman trading. Akhirnya profit. Profit sih. Profit 1:5, profit di sini. Udah ketutup, ya. Di sini dapat 5, di sini cuma hilang satu-satu. Ini satu, ini satu. Masih ada surplus di 3. Gitu loh. Itu kalau orang yang udah paham, ya, loss nggak apa-apa. Yang penting kamu tahu, loss 2 kali nggak apa-apa. Oh, saya punya risk reward 5, santai aja. Nggak harus hari itu langsung dibalikin. Kenapa? Bisa jadi hari ini memang marketnya lagi nggak jelas, lagi sulit dibaca, gitu loh. Lagi nggak bagus aja kadang. Ya jangan dipaksa. Seperti teman-teman melihat, dalam 1 tahun ada beberapa hari terjadinya gempa bumi, ada beberapa hari terjadinya laut pasang, nelayan nggak bisa pergi cari ikan, ada beberapa hari terjadinya erupsi gunung, ya, kabut tuh keluar dari gunung itu, asap-asap, ya kan, erupsi. Ada beberapa hari dalam setahun yang terjadi hujan badai, terjadi banjir, tetapi tidak setiap hari banjir. So, ketika kita mengalami loss, anggap saja itu lagi bencana. Bencana alam dalam arti memang itu sudah natural. Nggak ada orang pengen banjir, nggak ada orang pengen badai, nggak ada orang pengen laut pasang, nggak ada orang pengen gempa bumi, gitu loh. Itu terjadi secara natural, dan apa yang kita lakukan? Ya kita terima saja. Jangan dipaksa, jangan makin dilawan. Yang terjadi kebanyakan di market itu, para trader ini, ketika memang hari itu marketnya memang lagi nggak enak, lagi banyak news, lagi sangat volatile, dipaksa trading sama dia. 1 kali loss, oke lah. 2 kali loss, 3 kali loss nggak kapok. 3 kali sudah nggak kapok. 4 kali, oh makin tertantang. 5 kali adrenalin naik. 6 kali ya sudah pergi beli rokok 4 bungkus. Akhirnya dia begadang dari pagi sampai malam, duitnya habis semua hari itu. Padahal harusnya yang dilakukan apa? Ketika dia mengalami 2 kali loss, stop. Tradingnya besok lagi. Stop dulu. Rehat dulu. Gitu loh. Jangan takut ketinggalan. Masalahnya market itu umurnya lebih panjang daripada kita. Kita tidur, dia masih tetap jalan. Kita sakit, dia tetap buka. Gitu loh. Kita ke kamar mandi aja, itu market atau candle itu gerak sendiri. Ngapain takut? Gitu. Ya, karena terkadang ada hari di mana memang market ini lagi bencana, saya bilang. Yang di mana di situ kebanyakan kita juga nggak bisa maksa. Kalau loss ya udah 2 kali loss, udahlah. Anggap aja hari itu lagi bencana. Terus besoknya kalau kita rasa psikologi kita kurang bagus, di sini kita libur, ya, libur, gitu. Jadi L ini libur, bukan loss. Kita anggap ini libur. Baru nextnya, kalau kita rasa kita di sini sudah yang namanya fit, ya, kita sudah ready. Ada kata kuncinya ready, udah siap. Mental kita sudah baik, barulah kita trading, gitu. Misalnya di hari ini kita trading 2 kali. Pertama profit, yang keduanya loss, nggak apa-apa, masih surplus. Gitu, masih surplus, masih ada lebihnya, gitu, nggak ada masalah. Baru kita trading lagi, gitu. Jadi jangan dipaksakan. Kalau teman-teman itu sedang loss hari itu, nggak sabaran, pengen cepat-cepat balikin, yang ada apa? Hancur. Ya kayak ada orang bilang, oh ini mau terjadi tsunami, tiba-tiba lu yang punya kapal pesiar mungkin maksa lewat, apa yang terjadi? Kena tsunami, habis. Ya gitu, habis, nggak ada gunanya, ya. Terus lu misalnya nih lagi terjadi banjir, nah karena lu merasa oh mobil saya mahal, ya udah saya terobos aja, ya terobos, tiba-tiba ternyata banjirnya itu 3 kali tinggi mobil, tenggelam mobilmu, gitu. Jadi kadang kebanyakan trader dia punya mentalitas tidak mau salah, tidak mau ngalah sih, saya bilang, bukan tidak mau salah, kurangnya rasa untuk mengalah, gitu loh. Nggak mau ngerasa oh ini saatnya saya mundur dulu, saya defensif dulu, gitu. Jadi terkadang teman-teman itu menggunakan pedang, terkadang teman-teman itu juga menggunakan tameng, shield. Terkadang kita bertahan, terkadang kita menyerang. Ya, itulah yang namanya taktik. Tidak selamanya kita serang terus.
kita serang kalau memang waktunya pas, waktunya tepat. Kalau waktunya nggak tepat, yang ada kita malah yang hancur. Ya, jadi trading is just waiting game gitu. Ketika kita loss, kita nunggu bagaimana caranya kita recovery. Gitu loh. Ya. Dan ketika kita sudah profit juga, kita harus nunggu kapan momen yang tepat untuk kita entry lagi. Gitu loh. Jadi ini tentang menunggu, jangan masuk terus-terusan masuk. Gitu. Kenapa? Karena biasanya ada jeda. Ya, jeda periode antara entry yang satu dengan entry yang lain. Gitu. Misalnya teman-teman sudah profit. Ya, sudah profit. Oke. Nah, ini profit misalnya di sini hari pertama. Tiba-tiba teman-teman jalanin. Oke, ini sekarang sudah hari keempat. Hari keempat. Di sini belum ada setup. Lanjut lagi. Oh, tiba-tiba di sini udah hari kelima. Nah, hari kelima ini baru ada setup. Nah, ada setup di sini. Oke, sudah ada setup. Nah, pertanyaannya, apakah di hari ke-6 teman-teman akan profit atau teman-teman akan loss? Nah, jika teman-teman menggunakan setup ini, ternyata harga datang bukan di hari ke-6. Harga datang di hari ke-7. Jadi trigger itu di hari ke-7 nunggunya. Entry kita baru masuk nih, setup kita baru ke trigger nih di hari ke-7. Nah, lihat, kita pertama di hari pertama kita selesai entry, baru hari ke-7 kita entry lagi. Ketemu setupnya di hari ke-5. Nunggu 1 hari dulu. Mungkin di hari ke-6 market itu masih sideways atau whatever. Di hari ke-7, nah apakah di hari ke-8 sudah langsung kena TP? Belum tentu. Ternyata di hari ke-10 baru kena TP. Jadi di hari ke-8 itu masih gerak dia. Hari ke-10 baru kena TP atau SL. Ya, ini jeda waktunya adalah dari hari pertama sampai hari ke-10. Kalau ditanya, wah, trading kok lama banget ya? Loh, kok baru sadar trading itu lama? Ya, kok baru sadar trading itu lama? Emang ada trading yang cepat? Oh, ada yang scalping? Iya, ada. Tapi akan saya bahas di sesi selanjutnya. Kenapa? Kenapa saya tidak suka scalping? Bukan nggak suka, kenapa scalping nggak cocok? Gitu loh. Apa masalahnya misalnya? Ya. Kenapa? Karena trading yang benar itu seperti ini. Kamu bisa punya kontrol, kamu bisa punya periode yang istilahnya itu jedanya itu agak longgar. Kenapa? Karena ada satu pepatah ya yang selalu saya ingat, yang dimana bahwa seorang trader terkadang dia lupa untuk berpikir. Ya, itu adalah pepatah itu. Kalau teman-teman pernah baca buku siapa ya? Jadi seorang trader itu terkadang dia lupa untuk berpikir. Ya. Jadi ini kata-katanya. Jadi banyak trader itu terkadang dia nggak punya waktu. Karena dia melihat market terus. Sampai dia nggak punya waktu, atau istilahnya itu jeda ya, untuk dia rehat bentar buat mikir atau evaluasi. Gitu loh. Jadi padat banget. Trading terus. Nggak ada waktu. Buat mungkin sehari buat evaluasi dulu. Kenapa ya saya profit kemarin? Kenapa ya saya loss kemarin? Apa yang harus saya lakukan dan sebagainya. Terkadang nggak ada yang seperti itu. Terkadang ada itu trader yang nggak punya waktu seperti itu. Ya, jadi yang ada dalam otaknya dia udah entry terus. Ya, padahal kita butuh waktu juga untuk berpikir. Ya, semakin lumayan longgar jeda waktunya, itu semakin bagus. Ya, jadi setupnya tanggal 5, entry-nya tanggal 7. Kita masih punya waktu 2 hari. Ya, kita punya waktu 2 hari untuk apa? Untuk berpikir. Untuk mikirin dulu, kira-kira benar nggak ya ini setup saya gitu, kira-kira valid nggak ya, kira-kira ini masih oke nggak ya gitu. Takutnya apa? Takutnya sudah nggak valid, takutnya sudah expired gitu ya, kita paksa masuk loss juga kayak gitu, karena kita punya waktu untuk berpikir. Semakin sedikit periodenya itu semakin buruk ya. Oh, saya hanya punya waktu 2 menit, untuk entry. Sekarang saya tanya teman-teman, dalam 2 menit untuk entry, emang ada orang bisa bikin keputusan 2 menit? Ya, sulit. Apalagi kalau duitnya sudah banyak. 2 menit, saya rasa itu sangat-sangat berbahaya. Ya, karena skala perusahaan aja ya, ada yang namanya meeting. Meeting mana ada 2 menit? Meeting itu kadang sampai sore, 2 jam, 3 jam minimal.
gitu ya. Jadi untuk berpikir itu butuh waktu gitu loh. Kalau cuma dikasih waktu 2 menit terus disuruh, oh ini entry buy atau sell, waduh, itu saya baru ambil gelas aja sudah hilang 10 detik. Itu saya gerakin mouse ketik keyboard aja sudah hilang 20 detik. Jadi paling saya bisa mikir 1 menit, 1 menit apa yang dipikirin gitu loh. Kalau kita cuma disuruh bayar parkir, nah masih bisa. Oh bayar parkir, ya udah keluarin dompet, bayar, selesai. Nah ini trading, buy atau sell. Loh, 2 menit dikasih waktu. Analisanya mana? Ya kan, ngitung resikonya juga kapan? Mana bisa gitu, cepat-cepat ya kan? Susah gitu. Ya, karena untuk satu setup kita kan punya proses. Kita harus analisa dulu, ya kan? Kita punya analisa dulu. Kita punya target dulu. Kita punya resiko dulu, kita hitung dulu resikonya lah, gitu loh. SL-nya berapa, kita hitung berapa sih kita punya leverage yang harus kita pakai dan sebagainya. Ini mana ada 2 menit, gitu loh. Ya, butuh waktu. Makanya kalau kita trading dengan waktu yang terlalu singkat, takutnya apa? Apalagi pemula nih. Pemula nih seringkali terjebak di trading yang singkat-singkat tuh. Mainnya 1 menit, ya kan? Tradingnya singkat-singkat banget. Nah, kalau latihan nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya real money masih pemula, jangan. Kenapa? Karena pada saat teman-teman itu memulai, yang teman-teman butuhin itu adalah waktu untuk berpikir, kesempatan untuk teman-teman mengambil keputusan. Itu dulu yang dilatih, gitu loh. Jadi ambilnya periode horizon yang agak panjang. Kalau terlalu singkat, nggak apa yang dipikirin 2 menit, gitu loh. 2 menit itu seperti buka aplikasi trading, ngelihat harga warna candlenya biru langsung nge-buy kayak gitu. Ngapain gitu? Nah itu bukan trading ya. So trading is waiting game, gitu loh. Trading adalah tentang menunggu. Ketika teman-teman loss, teman-teman harus nunggu juga. Ketika teman-teman profit, teman-teman juga harus nunggu juga, gitu loh. Untuk evaluasi juga. Dan ketika teman-teman belum trading, ya teman-teman harus menunggu juga adanya setup, gitu loh. Adanya trigger entry, kemudian nunggu lagi. Udah triggernya entry menuju target, nunggu lagi. Semuanya nunggu itu, gitu loh. Dari awal kita mulai buka akun sampai kita bisa withdraw, ya itu menunggu semua. Nggak ada orang depo nih hari ini, ya hari ini dia depo, oke hari ini, besok langsung WD, besok langsung WD nih. Padahal hari ini dia kemarin baru depo nih. Mana ada orang kayak gitu? Itu berarti dia apa? Gambling, dia judi, main kasino itu. Main kasino aja itu, yang masuknya selesai sholat isya, keluarnya selesai sholat subuh, ya kan? Jadi orang judi tuh masuk di Las Vegas tuh, ya kan? Tapi kalau kita trading, mana ada trading kayak gitu. Trading ini kita melihat pakai mungkin hitungan bulanan gitu loh. Nah, 3 bulan. Kita depositnya di bulan 1, ya. Kemudian di sini ketika ada hasil kita withdraw di bulan 3. Karena belum tentu di bulan 2 ada hasil. Bisa jadi di sini baru mulai, ya. Bisa jadi di sini udah loss. Ya, di sini ada loss, minus 100. Di sini bisa jadi minus 50. Tiba-tiba di sini profit plus 300. Ketutup. Ya, ada surplus 150. Nah, ini yang bisa jadi kita withdraw. Nggak ada tiba-tiba depo langsung withdraw. Nah, apalagi dalam hitungan menit. Waduh, itu judi itu. Gambling. Gitu loh. Kenapa? Orang kayak gitu, kalau memang benar dia bisa seperti itu, dia ikut turnamen trading internasional aja. Ayo. Suruh dia ikut turnamen trading internasional aja. Karena kenapa? Kalau dia bisa keluar masuk per menit, bolak-balik, suruh ikut turnamen, dia pasti jadi orang number 1 itu. Ya. Kalau dia bilang, nggak berani, nggak mau, nah berarti yang dia lakukan itu kan hanyalah ilusi. Hanyalah kebohongan gitu. Karena kalau teman-teman bisa keluar masuk market atas bawah dalam hitungan menit, waduh. Teman-teman itu sudah punya duit mungkin triliunan gitu. Kenapa? Karena dalam satu hari ini ada banyak sekali ribuan menit, gitu loh. Ya, ada ribuan menit dalam satu hari. Kalau bisa tektokan atas bawah setiap menit, waduh, itu satu hari begadang itu sudah luber itu. Ya, sudah bisa beli helikopter itu katanya. Ya, tapi pada akhirnya, ya orang-orang seperti itu nggak lama, gitu. Ya, nggak lama, nggak bertahan. Karena market is waiting game, trading is waiting game. Ya. Ya. Jadi market sudah memiliki yang namanya waktu, diciptakannya time frame. Market tersusun dari yang namanya periode.
Ya, time and price. Jadi kalau kita hanya analisanya price, tidak mengerti time, biasanya kita kejebak. Ya. So, kesimpulan dari pembicaraan kita ini apa adalah harus menunggu. Ya. Teman-teman harus sabar ya untuk menunggu. Gitu loh. Kenapa? Karena kalau teman-teman pernah baca gitu ya di Google, jadi ada istilah seperti ini. Bersyukur jika profit, bersabar jika loss. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar ya. Bersyukur jika profit, bersabar jika loss. Gitu. Artinya apa? Ya, ini memberitahu kita bahwa di market itu tidak ada yang pasti, ya. Yang bisa kita lakukan itu ya kita serahkan aja hasilnya, apapun yang terjadi gitu. Ya, dan kita harus tahu bahwa untuk mendapatkan profit yang konsisten, ya, kita tetap butuh waktu, teman-teman. Makanya kita harus bersyukur dulu. Gitu loh. Kenapa? Karena masih panjang perjalanan kita. Gitu loh. Jadi banyak orang mengira bahwa dalam satu kali trading pengennya langsung dapat $1.000. Ya, itu nggak bersyukur, saya bilang. Kenapa kita nggak ngelakuin ya satu kali trading $100 aja? Ya. Jadi satu kali trading dapatnya 100. Teman-teman ngelakuin ini 10 kali. Nilainya sama, 1000. Daripada teman-teman ngelakuin satu kali hasilnya 1000. Ini nggak ada rasa syukurnya. Ini ada rasa syukurnya. Karena kita bersyukur dulu, oh alhamdulillah kita dapat $100. Kita lakuin 10 kali, hasilnya juga besar. Gitu. Kalau ini nggak ada rasa syukur. Kenapa? Karena kebanyakan yang kayak gitu dia serakah. Ya. Nah, biasanya itu dia full margin lagi. Dan ketika kita loss, ya kita sabar. Gitu. Kita yakinkan diri kita, tenang saja. Ya. Ini mungkin lusa atau besok bisa saya recovery. Tapi saya harus sabar. Sabar nunggu dulu. Ya, sabar dengan emosi yang kita tahan. Sabar juga dengan waktu yang harus kita lalui. Gitu. Kenapa? Kalau nggak gitu, teman-teman, nanti nggak tidur. Gitu loh. Dari subuh, trading, loss. Lanjut zuhur, loss lagi. Lanjut sore, loss lagi. Lanjut maghrib, loss. Lanjut lagi isya, loss. Sampai subuh lagi. Karena loss terus, pengen balikin, nggak tidur. Nggak tidur itu. Trading terus. Oh, pokoknya nih saya kalau loss jam 5, saya harus bisa profit lagi jam 10. Jam 10-nya loss. Wah, ini nanti siang harus profit lagi. Itu muter cycle-nya. Ya, itu yang namanya mental ngemis. Itu loh, mental pengemis namanya. Ya, nggak pernah selesai. Ya, gitu-gitu aja, ngulang aja. Nah, itu, mental pengemis. Berharap bahwa di market itu ada rasa kasihan. Padahal market nggak punya eksistensi juga, gitu. Ya, jadi saya harap teman-teman paham bahwa dalam satu topik yang dimana kita disuruh menunggu, ya, ternyata itu sangat-sangat luas kata menunggu itu, ya. Dan banyak trader hancur hanya karena kata menunggu, ya. Atau bisa saya bilang bahwa orang yang tidak sabar menunggu adalah orang yang tidak tahu apa yang dia tuju. Ya, jadi itu. Oke? Jadi itu saja istilahnya pembahasan kita untuk sesi kali ini. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat. Semoga trading teman-teman jauh lebih baik. Thank you so much. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.